Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk mempelajari firman-Nya pada hari Sabat yang suci ini, sehingga kita boleh merasakan satu sukacita yang mendalam. Untuk itu kita akan berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha kasih. Bapa, syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, Engkau masih peliharakan kami sampai saat ini. Dan sebentar kami akan menyampaikan pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan boleh menjadi satu pengajaran yang indah dalam kehidupan iman percaya kami. Mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami, Bapa. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti satu pelajaran sekolah Sabat yang ke-9 yang berjudul Membalikkan Hati Mereka. Pekan ini kita akan mempelajari ide tentang pertobatan sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Di sini Tuhan yang mencipta ruang, waktu, dan benda-benda, juga yang menghembuskan nafas kepada Adam. Dia konsisten, tidak akan merubah keputusannya tentang pemberian kebebasan pada umatnya. Akan tetapi, apa saja pilihan kita, hendaklah kita serahkan kepada Allah, agar di dalam kuasa-Nya kita bisa memilih yang benar. Allah mengetahui apa yang akan terjadi walau 1 jam sebelumnya. Contohnya tentang penyangkalan Petrus. Juga jika kita menyembah berhala. Tetapi kasih karunia itu ajaib. Bahkan ketika sudah menyembah berhala, jika kita mau berbalik kepadanya, kita akan mendapatkan pengampunan jika kita bertobat. Jadi pertobatan itu adalah kembalinya kita kepada Allah setelah kita jatuh ke dalam dosa, yaitu melanggar hukum Allah. Jika kita benar-benar berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Berbalik dengan segenap hatimu, kembali menurut dengan rencana Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang bertobat bukan karena menyesali dosa mereka, tapi karena penderitaan akibat dosa mereka. Bagaimana kita bisa tahu bertobat yang benar dan yang hanya takut menderita akibat dosa mereka? Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan apa yang pernah kita buat dan melanggar hukum Allah, dan kita tidak akan mengulanginya kembali dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan pertobatan yang sejati. Ini sebagian kecil. Pertobatan kita haruslah pertobatan yang sungguh-sungguh, menyesali apa yang telah kita buat dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan diubahkan. Kita semua telah menyakiti hati Tuhan, hati Allah yang mengasihi kita. Maka sepatutnya kita menyadari sungguh-sungguh agar kita menyesali dosa yang telah kita lakukan dan menurut hanya kepadanya. Inilah sedikit tentang inti pelajaran dari pelajaran ke-9 yang berjudul Membalikkan Hati Mereka. Dan kita masuk dalam pendalaman. Ada beberapa poin di dalam pendalaman ini. Yang pertama, dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Yesaya 36 ayat 31. Poin pertama ini,
kita akan menyesal, betul-betul menyesal, dan jijik mengingat apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan yang sangat mengasihi kita. Poin yang kedua, sekali lagi ia berkata, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali kepada nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita baca di dalam Yesaya 16 ayat 62-63. Kita akan merasa malu di hadapan Allah mengingat noda yang sudah kita lakukan, karena Allah sudah mendamaikan diri kita dengan Dia. Poin yang ketiga, lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah hanya di dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan Rasul menjadi pengakuan kita. Demikian pengakuan Rasul Paulus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam Sari Membina jilid 5 halaman 119. Inilah kata Rasul Paulus bahwa sekali-kali dia tidak akan merasa baik dan benar di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang telah menjadi kita dapat diampuni dan kita dapat mendapatkan kehidupan kembali. Poin yang keempat, kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Sebuah rantai emas, pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Inilah poin-poin daripada pendalaman pelajaran kita, di mana mengenai membalikkan hati mereka, artinya kita mengadakan satu pertobatan yang sungguh-sungguh bila mana kita telah pernah melukai hati Tuhan, yaitu melanggar hukumnya, dan kita tetap tenang di dalam melepaskan atau meninggalkan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita benar-benar ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam rangkulan Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan satu kedamaian yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini sangat menyedihkan dan menjadikan kita menderita bila mana kita jauh daripada Tuhan. Inilah satu pelajaran yang patut kita renungkan, dan biarlah ini menjadi renungan kita, sehingga kita boleh mengadakan satu pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.